리듬실까? VPB요. 체수분기. 이별주 차지. 준비됐습니다. 물러서. 샷! How does AED work? Bagaimanakah cara kerja AED? Yo sobat, pernahkah kalian Oh, tidak. Ada yang tak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman, ketika melihat ada orang yang tak sadarkan diri, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, letakkan pasien dengan posisi berbaring. Kedua, pastikan apakah pasien hanya pingsan atau mengalami henti jantung. Bila pasien hanya pingsan, jantung dan saluran napas masih dapat berfungsi dengan baik, sehingga tidak diperlukan basic life support atau bantuan hidup dasar yang biasanya disingkat sebagai BHD. Bila pasien mengalami henti jantung dan henti napas, maka dilanjutkan ke tahap 3. Ketiga, bila pasien mengalami henti jantung, artinya pasien memerlukan basic life support atau BHD. Panggil pertolongan medis atau berteriak minta tolong. Keempat, selagi menunggu pertolongan medis, lakukan CPR, akronim dari Cardiopulmonary Resuscitation, dalam bahasa Indonesia RJP, akronim dari resusitasi jantung paru, jika bisa, atau meminta pertolongan sekitar yang bisa. Bila bantuan sudah datang, pasien akan diperiksa apakah detak jantungnya stabil atau tidak. Bila detak jantungnya tidak stabil, maka disinilah dibutuhkan AED. Tapi sebenarnya, apa itu AED? AED adalah singkatan dari Automatic External Defibrillator. Defibrillator sendiri ini adalah alat yang digunakan untuk mengatasi aritmia. Aritmia sendiri adalah gangguan pada irama detak jantung yang disebabkan karena impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung agar tetap normal, tidak berfungsi dengan baik, atau mengalami gangguan. Defibrillator akan memberikan kejut listrik ke jantung untuk memperbaiki impuls elektrik yang mengatur detak jantung agar irama detak jantung dapat kembali stabil. Untuk jenis dari defibrillator sendiri, ada defibrillator manual dan defibrillator otomatis. Defibrillator manual digunakan oleh profesional kesehatan, seperti di ambulans dan juga di rumah sakit. Sedangkan defibrillator otomatis dapat ditemukan di tempat umum dan dapat digunakan oleh siapa saja dalam keadaan darurat. Nah, sesuai namanya, AED atau Automatic External Defibrillator bekerja secara otomatis. Setelah menyalakan dan meletakkan bantalan elektroda pada dada pasien, alat ini selanjutnya akan memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan. Cukup canggih bukan? Kita hanya perlu mengikuti panduan-panduan yang diberikan oleh AED, seperti apakah dibutuhkan kejut listrik, apakah dibutuhkan CPR lagi, dan sebagainya. Lantas, bagaimana sih cara kerja AED? AED terdiri dari rangkaian listrik sebagai berikut. Komponen-komponen utama dari AED sendiri ini adalah osilator, transformator, dan kapasitor. Osilator berfungsi untuk mengubah arus DC dari sumber tegangan menjadi arus AC. Transformator akan menaikkan tegangan dari sumber tegangan dari 30 volt menjadi 200 volt. Tegangan listrik yang sudah dinaikkan tersebut kemudian disimpan di kapasitor. Ketika tombol ditekan, kapasitor akan mengeluarkan energi listrik yang sudah ditampung dan kemudian mengalirkannya ke jantung melalui bantalan elektroda. Listrik yang mengalir ke jantung ini akan menstabilkan irama jantung yang abnormal. Dikutip dari situs National Center for Biotechnology Information, penggunaan AED dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pasien untuk selamat dari henti jantung. Persentase pasien yang selamat dari henti jantung dan berhasil dilarikan ke rumah sakit hanya 7%.
Dengan dilakukannya CPR namun tanpa menggunakan AED, tingkat keberhasilan bertahan hidup meningkat menjadi 9%. Namun, dengan digunakannya AED, tingkat keberhasilan bertahan hidup pasien dapat meningkat hingga mencapai 38%. Perlu diketahui bahwa dalam penggunaan defibrilator, terdapat risiko mengalami iritasi kulit dan luka bakar pada pasien yang diakibatkan oleh paparan energi listrik yang berlebih. Meski begitu, resiko tersebut tertutupi oleh manfaat AED yang sangat besar dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Sayangnya, di Indonesia sendiri, AED masih belum terlalu umum. Hal ini disebabkan karena harga AED yang masih cenderung mahal. Selain itu, menaruh AED yang mahal di sembarang tempat umum malah dapat menyebabkan hilangnya AED tersebut karena dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bila kedepannya AED mulai menyebar luas di Indonesia, semoga kita semua dapat menggunakan AED secara bertanggung jawab.